Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual yang penuh makna, dari seorang pendeta Kristen yang terdampar di pulau tak berpenghuni, hingga akhirnya memeluk Islam dan mengajak banyak orang untuk mengikuti jalan kebenaran. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Judul, Rahasia Laut Merah, Pendeta, Pulau, dan Jin Tua. Pendeta Nathaniel Cross berdiri di mimbar gereja tua di Salem, menyampaikan khotbah tentang kasih dan pengorbanan, sementara jemaat mendengarkan dengan khusyuk di bawah sinar kaca patri yang berwarna-warni. Setiap minggu, ia memimpin doa diiringi paduan suara yang memenuhi gereja dengan suara merdu, menciptakan suasana yang terasa dekat dengan surga. Nathaniel dikenal sebagai sosok yang teguh dalam iman, selalu hadir dalam setiap aktivitas gereja dan sering mengunjungi rumah jemaat yang membutuhkan bimbingan spiritual. Meskipun sibuk dengan tugas-tugas gereja, ia juga aktif dalam kegiatan amal, menggalang dana untuk dikirimkan ke komunitas Kristen yang membutuhkan di Afrika Timur. Dalam doa malamnya, Nathaniel selalu memohon petunjuk agar bisa membawa lebih banyak jiwa kembali kepada Tuhan, merasa bahwa panggilannya sebagai pendeta belum sepenuhnya tuntas. Jemaat di Salem mencintai Nathaniel karena ketulusannya, dan gereja selalu penuh sesak setiap kali ia memimpin kebaktian besar seperti Natal atau Paskah. Ketika undangan misi kemanusiaan ke Eritrea datang dari sebuah organisasi gereja di Boston, Nathaniel merasa ini adalah jawaban dari doanya selama ini. Ia percaya bahwa misi ini bukan sekadar perjalanan amal, melainkan panggilan suci yang akan mempererat hubungan gereja di Salem dengan komunitas Kristen di pesisir Laut Merah. Setelah berdiskusi dengan para penatua gereja, Nathaniel memutuskan untuk memimpin langsung misi tersebut, membawa serta Alkitab dan salib kecil yang selalu menemaninya sejak masa seminari. Perjalanan ini, meski penuh harapan, ternyata menjadi awal dari peristiwa yang mengubah hidupnya secara drastis dan membawa Nathaniel ke dalam perjalanan spiritual yang belum pernah ia bayangkan. Kapal yang membawa Nathaniel dan tim misi berlayar perlahan meninggalkan pelabuhan Asmara, memotong lautan biru Laut Merah yang tenang di bawah langit senja yang memerah. Di dek kapal, Nathaniel berdiri sambil menatap cakrawala, merenungkan betapa besar tanggung jawab yang ia emban untuk membawa harapan kepada komunitas Kristen di Eritrea. Selama berhari-hari di atas kapal, Nathaniel seringkali duduk sendirian, membaca Alkitab dengan penuh perenungan, sementara awak kapal sibuk dengan tugas mereka di bawah terik matahari. Kapal tersebut melintasi jalur perdagangan kuno, di mana sejarah panjang penyebaran agama dan peradaban bertemu dalam bisikan angin yang membawa aroma garam laut. Suatu malam, saat bintang-bintang bersinar terang di langit, Nathaniel berbincang dengan kapten kapal tentang perjalanan-perjalanan sebelumnya yang selalu berjalan lancar tanpa hambatan. Namun, firasat aneh muncul di hati Nathaniel ketika angin tiba-tiba berhembus lebih kencang dan ombak mulai mengguncang kapal dengan keras, seolah-olah lautan sedang memperingatkan sesuatu. Kapten kapal memerintahkan para awak untuk bersiap menghadapi badai, sementara Nathaniel memimpin doa di tengah-tengah mereka, berharap perlindungan Tuhan menyertai perjalanan ini. Badai datang tiba-tiba dengan kekuatan dahsyat, membuat kapal bergoyang hebat dan suara kayu yang berderak terdengar di seluruh bagian kapal, menambah ketakutan para penumpang. Dalam kepanikan, Nathaniel tetap berdoa keras sambil membantu mengangkat barang-barang berharga, tetapi gelombang besar akhirnya menghantam kapal, memecahkannya menjadi puing-puing yang tersebar di lautan. Ketika Nathaniel tersadar, ia terdampar di pantai berbatu sebuah pulau yang sunyi dan tak berpenghuni, dengan tubuh basah kuyup dan hanya Alkitab kecil yang terselip di saku jubahnya. Nathaniel bangkit perlahan dari pasir pantai, matanya menyapu seluruh garis pantai yang terbentang luas, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan selain suara ombak yang memecah keheningan. Dengan tubuh yang lelah dan kaki yang gemetar, ia berjalan menyusuri pantai, berharap menemukan sisa-sisa kapal atau penumpang lain yang selamat dari badai semalam. Setelah berjam-jam berjalan tanpa hasil, Nathaniel duduk di bawah pohon kelapa yang tumbuh di tengah pulau, membiarkan pikirannya tenggelam dalam doa dan keputusasaan. Dalam keheningan itu, seorang pria tua dengan jubah putih panjang muncul dari balik pepohonan, membawa tongkat kayu dan tersenyum ramah ke arah Nathaniel. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Abdullah,
mengaku telah tinggal di pulau tersebut selama bertahun-tahun, menjaga pulau dari mereka yang datang tanpa tujuan. Nathaniel terkejut dan bersyukur atas keberadaan Abdullah, merasa yakin bahwa ini adalah jawaban Tuhan untuk menyelamatkannya dari kesendirian dan bahaya di pulau itu. Abdullah menawarkan tempat berlindung di gua yang terletak di tengah pulau, di mana mereka berdua bisa beristirahat dan menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Selama makan malam sederhana yang mereka bagi, Nathaniel mulai menceritakan tentang misinya di Eritrea, sementara Abdullah mendengarkan dengan sabar dan sesekali tersenyum penuh pengertian. Dalam percakapan mereka, Abdullah menyebut tentang Tuhan dengan cara yang berbeda, menyebutnya sebagai Allah dan menyisipkan kisah para nabi yang belum pernah Nathaniel dengar sebelumnya. Meski merasa aneh dengan cara Abdullah berbicara, Nathaniel merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah pria tua itu membawa cahaya yang menghapus kegelapan yang selama ini membayangi hatinya. Saat matahari mulai tenggelam di Cakrawala, Nathaniel duduk di pantai dengan wajah penuh keputusasaan, menatap lautan yang seakan tak berujung, berharap melihat kapal atau tanda kehidupan. Angin laut berhembus lembut, membawa suara samar langkah kaki yang mendekat dari arah hutan di belakangnya, membuat Nathaniel menoleh dengan hati-hati. Di antara bayangan pepohonan, seorang pria tua muncul perlahan, mengenakan jubah putih yang hampir menyatu dengan kabut tipis yang menggantung di udara. Pria itu tersenyum hangat, membawa tongkat kayu sederhana, dan berjalan mendekat seolah-olah ia telah mengenal Nathaniel sejak lama meskipun mereka belum pernah bertemu. "Aku Abdullah," ucap pria tua itu dengan suara tenang, "dan aku telah tinggal di sini lebih lama dari yang bisa kau bayangkan," lanjutnya, membuat Nathaniel tertegun sejenak. Nathaniel bangkit dengan gemetar, memandangi Abdullah dengan rasa ingin tahu dan kekaguman, merasa bahwa kehadiran pria itu bukanlah kebetulan semata. Abdullah mempersilakan Nathaniel mengikuti langkahnya menuju hutan, menawarkan tempat perlindungan di gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar, jauh dari angin laut yang dingin. Dalam gua itu, Abdullah menyalakan api dengan mudah, dan dalam sekejap suasana berubah hangat, membuat Nathaniel merasa aman setelah sekian lama dihantui rasa takut dan kesendirian. Sepanjang malam, Abdullah bercerita tentang pulau itu, menyebutnya sebagai pulau yang terjaga, tempat di mana banyak pelaut yang tersesat menemukan jalan pulang setelah bertemu dengannya. Nathaniel, yang awalnya skeptis, mulai merasakan ketenangan dalam setiap kata Abdullah, seolah pria tua ini membawa cahaya dan harapan yang telah lama hilang dari hatinya. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Nathaniel dan Abdullah duduk di tepi pantai, ditemani suara deburan ombak yang berirama lembut seakan menjadi latar untuk percakapan mereka. Abdullah menatap Cakrawala, lalu mulai bercerita tentang Laut Merah sebagai jalur yang telah menghubungkan berbagai peradaban dan agama selama ribuan tahun. Nathaniel mendengarkan dengan saksama saat Abdullah menjelaskan bahwa baik Kristen maupun Islam telah berbagi sejarah panjang di pesisir Eritrea, hidup berdampingan dalam damai pada masa lalu. Abdullah menyebut nama-nama pelabuhan kuno dan tokoh-tokoh suci dari kedua agama, membuat Nathaniel terkesima dengan pengetahuannya yang luas dan mendalam. "Kita semua adalah anak-anak Adam," kata Abdullah, "dan perjalanan hidup kita adalah mencari cahaya yang sama, meskipun jalur kita berbeda." Nathaniel merasa tergugah oleh kata-kata itu, mulai bertanya lebih jauh tentang ajaran-ajaran Islam yang selama ini hanya diketahuinya sebatas permukaan. Abdullah menjelaskan bagaimana para nabi dalam Islam dihormati dan diakui, termasuk Yesus, Isa, yang disebut sebagai salah satu utusan terbesar Tuhan. Malam itu, Nathaniel mulai menyadari bahwa keyakinan yang ia pegang selama ini memiliki banyak kesamaan dengan apa yang dijelaskan Abdullah, meskipun ada perbedaan dalam interpretasi. Setiap kali Nathaniel bertanya tentang asal-usul Abdullah, pria tua itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Aku hanyalah seorang penjaga, bukan pemilik kebenaran." Percakapan mereka berlangsung hingga menjelang fajar, meninggalkan Nathaniel dalam perenungan mendalam, seolah sebagian dirinya mulai terbuka pada kebenaran yang baru ia temukan. Hari itu, saat matahari mencapai puncaknya, Nathaniel merasa kehausan dan memutuskan untuk mencari sumber air di tengah pulau bersama Abdullah yang berjalan di depannya dengan langkah ringan. Abdullah membawa Nathaniel menuju sebuah mata air kecil yang tersembunyi di tengah rimbunnya pepohonan, seolah-olah tempat itu tidak pernah terlihat sebelumnya. Nathaniel berlutut dan meraup air dengan kedua tangannya, merasa sejuknya air mengalir di tenggorokannya seperti embun yang turun di pagi hari.
Sebelum minum, Abdullah selalu mengucapkan Bismillah dengan suara lembut, yang membuat Nathaniel bertanya-tanya tentang makna di balik kata tersebut. Abdullah menjelaskan bahwa kalimat itu berarti, dengan nama Allah, sebuah doa sederhana yang mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur atas setiap berkah yang diterima. Nathaniel terdiam, merenungkan kebiasaan Abdullah yang tampak begitu alami namun penuh makna, sesuatu yang jarang ia temui dalam kehidupannya sebelumnya. Setiap tetes air yang diminum terasa lebih segar dan menenangkan, membuat Nathaniel mulai percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa di pulau ini yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Abdullah menatap Nathaniel dan berkata, air ini adalah berkah yang Tuhan berikan, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa yang haus akan kebenaran. Perkataan itu membuat Nathaniel merasa bahwa air yang ia minum adalah simbol dari pencariannya akan makna hidup yang lebih dalam, seperti oase di tengah gurun panjang kehidupannya. Hari itu, Nathaniel mulai merasa bahwa Abdullah bukan hanya pria tua biasa, tetapi seseorang yang membawa pesan tersembunyi, dan pulau ini bukan sekadar tempat terdampar, melainkan titik awal perjalanan spiritual yang lebih besar. Nathaniel memanjat tebing berbatu di sisi timur pulau, berharap mendapatkan pemandangan yang lebih luas untuk mencari kemungkinan kapal yang lewat di kejauhan. Namun, kakinya tergelincir di atas batu licin, membuatnya terjatuh dan terluka cukup parah di kaki dan tangannya, sementara serpihan batu tajam menyobek lengan jubahnya. Abdullah berlari menghampiri dengan wajah tenang, lalu membimbing Nathaniel kembali ke gua untuk merawat luka-lukanya yang mulai mengucurkan darah. Di dalam gua yang diterangi cahaya api, Abdullah mengambil air dari mata air terdekat dan mengusap luka Nathaniel dengan kelembutan yang hampir seperti seorang ayah. Sambil menyentuh luka tersebut, Abdullah membaca doa dalam bahasa Arab yang terdengar asing di telinga Nathaniel, namun membawa ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Allah lah yang menyembuhkan, aku hanya perantara, ujar Abdullah pelan, sebelum menutup luka Nathaniel dengan kain bersih dan menenangkan hatinya dengan kata-kata penuh kasih. Malam itu, Nathaniel tertidur lelap di dalam gua, merasakan kedamaian yang luar biasa meskipun tubuhnya masih terasa nyeri dan lelah. Ketika fajar menyingsing, Nathaniel bangun dengan terkejut karena luka-luka di tangannya telah mengering dan rasa sakit di kakinya menghilang, seolah tidak pernah terluka sebelumnya. Ia menatap Abdullah yang sedang berdoa di luar gua, terpesona oleh keajaiban yang baru saja dialaminya dan mulai percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja di sekelilingnya. Dalam hatinya, Nathaniel bertanya-tanya apakah ini adalah mukjizat Tuhan yang ia saksikan langsung, atau ada rahasia lain yang disimpan Abdullah yang belum ia ketahui. Di sore yang tenang, Nathaniel duduk di bawah pohon kelapa bersama Abdullah, menikmati hembusan angin laut sambil mengobrol tentang kehidupan dan keyakinan mereka masing-masing. Abdullah mulai bercerita tentang Nabi Isa, Yesus, menggambarkan kisahnya dengan penuh hormat, namun dari sudut pandang yang berbeda dengan apa yang Nathaniel ketahui dari Alkitab. Nathaniel terkejut ketika mendengar bahwa dalam Islam, Nabi Isa dihormati sebagai salah satu nabi terbesar, yang dilahirkan secara ajaib dan memiliki mukjizat, tetapi bukan sebagai anak Tuhan. Abdullah menjelaskan bahwa Isa adalah utusan Allah yang mengajarkan kebaikan dan kasih sayang, namun tugasnya belum selesai dan ia akan kembali di akhir zaman. Nathaniel mendengarkan dengan seksama, merasakan ketulusan dalam kata-kata Abdullah yang menyampaikan cerita ini seolah-olah ia menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Abdullah melanjutkan kisahnya dengan berbicara tentang Nabi Musa, yang memimpin kaumnya keluar dari penindasan dan membelah Laut Merah dengan izin Allah, sebuah kisah yang terasa sangat familiar. Nathaniel heran bagaimana kisah-kisah ini begitu selaras dengan apa yang ia pelajari selama ini, meskipun disampaikan dengan sudut pandang dan detail yang berbeda. Kita adalah umat yang sama, Nathaniel, ujar Abdullah. Hanya saja kita berjalan di jalan yang berbeda, namun menuju Tuhan yang satu. Kata-kata itu meresap dalam hati Nathaniel, membuatnya mulai bertanya-tanya apakah selama ini ia telah terlalu menutup diri dari kebenaran yang lebih luas. Malam itu, Nathaniel berdoa dengan cara yang berbeda, meminta pencerahan dari Tuhan, sementara suara ombak terus mengiringi perenungannya hingga ia terlelap dalam ketenangan. Di malam yang gelap, Nathaniel terbangun oleh suara langkah kaki yang terdengar samar dari luar gua, membuatnya duduk dan memperhatikan dengan penuh waspada. Ia melihat sosok yang berjalan di pantai, mirip Abdullah,
Namun ada sesuatu yang terasa berbeda dan membuat bulu kuduknya meremang. Sosok itu bergerak dengan cara yang tidak biasa, melayang sedikit di atas pasir dan menghilang di balik batu besar tanpa meninggalkan jejak. Nathaniel berdiri dan mendekati Abdullah yang sedang berdoa di bawah bintang-bintang, bertanya apakah ia baru saja berjalan di pantai. Abdullah tersenyum samar dan menggeleng, lalu berkata, ada banyak makhluk yang tinggal di pulau ini, sebagian adalah jin yang menjaga tempat ini sebagaimana aku menjagamu. Nathaniel terdiam, merasa tidak percaya sekaligus penasaran dengan keberadaan jin yang disebutkan Abdullah, sesuatu yang hanya ia kenal dari cerita dan legenda masa kecil. Jangan takut, Nathaniel, lanjut Abdullah, jin seperti manusia, ada yang baik dan ada yang jahat, tetapi mereka menghormati siapa saja yang memiliki cahaya iman dalam hatinya. Meskipun merasa tenang oleh kata-kata Abdullah, Nathaniel tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pulau ini menyimpan misteri yang lebih besar dari yang ia sadari. Beberapa kali di malam-malam berikutnya, Nathaniel melihat bayangan serupa yang terus muncul di tepi pantai, namun setiap kali ia mendekat, bayangan itu selalu menghilang dalam kabut. Nathaniel mulai memahami bahwa keberadaannya di pulau ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan yang harus ia tempuh untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Suatu malam yang gelap, saat angin laut semakin kencang, Nathaniel melihat sosok gelap mendekat dari kejauhan, langkahnya terdengar berat dan seram, seolah membawa aura ancaman. Hati Nathaniel berdegup kencang, tubuhnya kaku oleh ketakutan, namun sosok itu semakin mendekat, menampakkan wujud yang kabur dan berkilau di bawah cahaya bulan yang suram. Ketika ketakutan mulai menguasai pikirannya, Abdullah tiba-tiba muncul di sampingnya dengan senyuman tenang, seolah mengetahui apa yang tengah terjadi. Jangan takut, kata Abdullah, suaranya menenangkan meskipun suara langkah itu semakin jelas, jin lain di pulau ini tidak berbahaya jika kau bersama Allah. Nathaniel menatap Abdullah dengan penuh kebingungan, tidak mengerti mengapa pria tua itu begitu yakin menghadapi makhluk yang belum ia pahami. Abdullah berdiri tegak dan mengangkat tangannya, memanggil doa perlindungan dengan lantang, sementara sosok gelap itu mulai menghilang dengan cepat, seolah dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam keheningan setelah itu, Nathaniel merasa sebuah kedamaian yang aneh, seolah ada kekuatan yang menjaga mereka dari ancaman tak kasat mata. Mereka hanya ingin menguji keteguhan imanmu, lanjut Abdullah dengan lembut, tetapi dengan nama Allah, tidak ada yang perlu kita takuti. Nathaniel merasa tubuhnya lega, meskipun hatinya masih diliputi perasaan aneh, seakan ada dunia lain yang berjalan bersamaan dengan dunia yang ia kenal. Malam itu, di bawah perlindungan doa Abdullah, Nathaniel tidur dengan lebih tenang, meskipun pikirannya terus berputar tentang rahasia-rahasia pulau ini yang semakin dalam. Pada suatu malam, saat angin laut mulai berhembus lembut, Nathaniel terbangun mendengar suara merdu yang mengalun dari kejauhan, seakan berasal dari lautan itu sendiri. Suara itu terdengar seperti panggilan, lembut namun jelas, mengalun dengan irama yang menenangkan, namun juga menyimpan rasa misteri yang tak terungkapkan. Ia keluar dari gua dan berjalan menuju pantai, terpesona oleh suara yang semakin jelas, seolah memanggil namanya dengan lembut, meskipun tidak ada siapapun di sekitar. Saat sampai di pantai, Nathaniel tertegun, mendengar dengan jelas suara itu yang ternyata mirip dengan panggilan azan yang biasa ia dengar di masjid-masjid, meskipun di pulau ini tidak ada manusia lain. Perasaan damai dan keheningan yang menyelubungi hati Nathaniel membuatnya terdiam, tetapi juga ada rasa bingung yang muncul dalam dirinya tentang asal-usul suara itu. Apa ini, pikir Nathaniel, apakah ini suara yang datang dari Allah, ataukah aku hanya dibawa oleh imajinasiku sendiri? Abdullah tiba-tiba muncul di belakangnya, memandang laut dengan tenang, seolah sudah mengetahui apa yang terjadi. Suara itu adalah panggilan dari hati yang mencari, Nathaniel, katanya dengan bijaksana. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, lanjut Abdullah. Allah memanggil hambanya yang rindu, dan suara itu adalah isyaratnya untukmu. Nathaniel terdiam, meresapi kata-kata Abdullah, merasakan ketenangan yang luar biasa meskipun ada perasaan aneh yang datang dengan panggilan itu, seolah ia telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Di bawah sinar rembulan, dengan suara azan yang masih menggema di benaknya, Nathaniel merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang telah lama ia cari dalam hidupnya.
Keesokan harinya, Nathaniel memutuskan untuk menjelajah lebih jauh di sepanjang pantai, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi petunjuk tentang keberadaan kapal atau orang lain di pulau ini. Saat ia berjalan di antara pasir dan batu besar, matanya tertumbuk pada sebuah benda yang tertutup pasir, yang tampak seperti bangkai kapal tua yang hampir terkubur oleh waktu. Dengan hati-hati, Nathaniel mulai menggali pasir, menemukan lambung kapal yang sudah berkarat dan pecah, serta sisa-sisa kayu yang membusuk oleh air laut. Di dalam kapal, tergeletak sebuah kotak kayu tua yang terlihat masih utuh meskipun tertimbun pasir, dan saat dibuka, Nathaniel menemukan Al-Quran yang sudah usang dan salib berkarat yang tergeletak berdampingan. Ia terdiam sejenak, terkejut dengan penemuan itu, sebuah simbol yang melambangkan dua dunia yang berbeda, dua keyakinan yang seolah terhubung di tempat yang terasing ini. Abdullah yang muncul di belakangnya menatap penemuan tersebut, lalu berkata, pulau ini adalah persimpangan antara dua dunia, dunia yang penuh dengan pencarian iman dan dunia yang terlupakan oleh waktu. Nathaniel merasa ada sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan masa lalu pulau ini, seakan kedua simbol tersebut berbicara langsung kepada hatinya, memberikan pertanyaan yang belum terjawab. Abdullah menjelaskan bahwa banyak kapal yang terdampar di sini. Orang-orang yang mencari kebenaran, namun hanya sedikit yang dapat memahami apa yang ada di pulau ini. Salib dan Al-Quran ini adalah dua jalan yang berbeda, namun keduanya menuju kepada Tuhan yang satu, lanjut Abdullah. Namun, hanya yang mencari dengan hati yang ikhlas yang dapat memahami makna sejati. Di bawah langit yang berangsur cerah, Nathaniel memandang Al-Quran dan salib itu dengan penuh rasa hormat, menyadari bahwa pulau ini bukan hanya tempat terdampar, tetapi juga tempat bagi jiwa-jiwa yang mencari kebenaran sejati. Setelah beberapa hari berbincang lebih dalam dengan Abdullah, Nathaniel mulai merasa penasaran dan tergerak untuk membaca Al-Quran yang ditemukan di kapal tua. Abdullah dengan sabar membimbingnya, menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan makna di balik setiap kata, memberikan pemahaman baru yang mulai membuka pikiran Nathaniel. Saat ia membaca, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya, seakan cahaya mulai menyinari setiap ayat yang ia baca, membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti sedang berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar, seolah setiap kata dalam Al-Quran berbicara langsung kepadanya, menuntunnya untuk memahami dunia dengan cara yang baru. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, kata Abdullah saat menjelaskan surah pertama yang Nathaniel baca, membuatnya tertegun, merasakan kehangatan yang luar biasa dari kalimat itu. Nathaniel mulai meragukan pandangan lama yang selama ini ia pegang teguh, terutama tentang keyakinannya yang menganggap bahwa jalan keselamatan hanya ada dalam agama Kristen. Perlahan, ia mulai merasa bahwa kebenaran yang ia cari selama ini tidak terbatas pada satu agama atau keyakinan, melainkan tersebar dalam banyak cara yang berbeda. Allah memberikan petunjuk bagi setiap hambanya, kata Abdullah, namun kita harus siap menerima apa yang datang dengan hati yang bersih. Nathaniel merasa ada beban yang terangkat dari hatinya, seperti suatu kebenaran yang telah lama terkubur kini mulai muncul ke permukaan, memberi cahaya pada jalan yang baru. Dengan hati yang penuh pertanyaan dan rasa syukur, Nathaniel melanjutkan membaca Al-Quran, merasakan kedamaian yang semakin dalam, sementara bayangan kehidupannya yang lama mulai memudar perlahan. Beberapa minggu setelah kejadian-kejadian aneh yang mengubah hidupnya, Nathaniel mulai merasa bahwa ia telah menghabiskan waktu yang lama di pulau terpencil itu, dan tak lagi merasa begitu terisolasi. Suatu pagi yang cerah, saat ia sedang berjalan di tepi pantai, ia melihat sebuah kapal yang berlayar mendekat ke pulau, membawa harapan baru bagi dirinya untuk kembali ke dunia luar. Tim penyelamat yang terdiri dari beberapa orang dari negara terdekat akhirnya menemukan pulau tersebut dan mendarat dengan selamat, membawa kabar baik bahwa Nathaniel akan segera dibawa pulang. Ketika mereka mendekatinya, Nathaniel merasa kebingungan yang mendalam karena saat ia menoleh ke belakang, Abdullah sudah tidak ada lagi, seolah menghilang begitu saja dalam udara laut yang hangat. "Di mana Abdullah?" tanya Nathaniel kepada salah satu penyelamat, namun mereka hanya menatapnya dengan kebingungan, tidak mengetahui siapa yang ia maksudkan. "Tidak ada orang lain di pulau ini selain kamu, Tuan Nathaniel," jawab salah satu dari mereka, "kami hanya menemukan jejak-jejakmu di pantai." Nathaniel merasa bingung dan terkejut, memandangi laut yang tenang, merasakan kehilangan yang mendalam, seolah Abdullah dan segala yang terjadi di pulau itu adalah bagian dari dunia yang tidak dapat ia pahami.
Tim penyelamat membawanya kembali ke Salem, namun perasaan aneh yang ia rasakan tetap menghinggapi dirinya, sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, seakan pulau itu masih ada di dalam hatinya. Setibanya di Salem, dunia luar terasa begitu asing, meskipun ia sudah kembali ke rumah dan di tengah orang-orang yang ia kenal, namun, hatinya merasa kosong dan penuh dengan pertanyaan. Nathaniel tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjelaskan semua yang telah terjadi, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan batinnya tidak akan pernah sama lagi setelah apa yang ia alami di pulau itu. Beberapa malam setelah kembali ke Salem, Nathaniel merasa ada sesuatu yang aneh saat tidur di kamarnya, sebuah perasaan bahwa ia tidak sendirian di dalam ruangan itu. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Abdullah di tempat yang tidak ia kenali, sebuah padang luas yang penuh dengan cahaya terang, seolah dunia yang sangat berbeda dari dunia nyata. Abdullah tersenyum padanya, wajahnya yang bijaksana penuh dengan kedamaian, dan meskipun ia tidak berbicara, ada pesan yang jelas disampaikan melalui tatapan matanya. Tuhan itu satu, kata Abdullah dalam mimpinya, suara itu begitu lembut dan penuh makna, seakan menggema dalam hati Nathaniel. Ikutilah cahaya kebenaran, lanjut Abdullah, memberikan pesan terakhir yang membekas dalam pikirannya, meninggalkan perasaan hangat dan damai dalam hatinya yang gelisah. Ketika Nathaniel terbangun, ia merasa seperti baru saja mendapat pencerahan yang mendalam, meskipun ia tak sepenuhnya memahami maksud dari mimpi itu. Ia merasa bahwa Abdullah, meskipun tidak lagi di dunia fisiknya, tetap ada di dalam dirinya, memberikan petunjuk yang tak terucapkan namun sangat jelas. Mimpi itu terus mengganggunya sepanjang hari, membuatnya merenung dan mulai merasakan panggilan yang lebih kuat untuk menyelami lebih dalam tentang agama dan kehidupan spiritual yang lebih luas. Mungkin inilah jalan yang harus aku pilih, pikir Nathaniel, mengingat kata-kata Abdullah yang membawa pencerahan, sementara perasaan rindu terhadap pulau itu semakin menguat. Dengan penuh keraguan dan keyakinan baru, Nathaniel merasa bahwa perjalanan batinnya belum berakhir, dan langkah berikutnya adalah mencari tahu lebih banyak tentang Islam, agama yang telah membuka matanya pada kebenaran sejati. Setelah kembali ke Salem dan merasakan kebingungan yang mendalam, Nathaniel memutuskan untuk melakukan pencarian lebih jauh di Asmara, ibu kota Eritrea, tempat yang ia kenal sebagai jembatan sejarah dua agama besar. Ia tiba di Asmara dengan perasaan cemas namun penuh harapan, berharap bisa menemukan jejak tentang Abdullah, pria misterius yang telah memberinya pencerahan yang tak terduga. Setelah bertanya pada beberapa penduduk setempat, Nathaniel menemukan sebuah makam tua di sebuah pemakaman terpencil yang menarik perhatian hatinya, makam seorang ulama bernama Abdullah yang sudah wafat ratusan tahun lalu. Makam itu dikelilingi oleh batu nisan tua dengan tulisan Arab yang hampir tidak terbaca, namun ada sesuatu yang membuatnya terdiam, seakan energi kuat mengalir dari makam tersebut. Ini mustahil, pikir Nathaniel, Abdullah yang kutemui di pulau itu, apakah ini dia? Perasaan aneh mulai merasuki dirinya, seakan ada hubungan antara pria yang ia kenal dan ulama yang sudah lama meninggal. Ia bertanya kepada penjaga makam, yang memberitahunya bahwa Abdullah adalah seorang ulama yang dikenal oleh banyak orang sebagai penjaga laut dan pembimbing bagi mereka yang terdampar di pulau-pulau terpencil. Nathaniel semakin bingung, namun sebuah pemahaman mulai muncul dalam dirinya. Apakah mungkin Abdullah yang ia temui di pulau itu adalah sosok yang sama dengan ulama yang sudah lama wafat ini? Ia duduk di dekat makam, merenung sejenak, mencoba menghubungkan peristiwa yang telah ia alami dengan sejarah yang ia temukan, mencari tahu apakah itu sebuah kebetulan atau takdir yang lebih besar. Makam itu, meskipun tampak sepi dan terlupakan, terasa seperti sebuah petunjuk yang mengarah padanya, memberikan keyakinan baru bahwa pencariannya belum berakhir. Dengan tekad yang semakin kuat, Nathaniel meninggalkan makam itu, berjanji untuk melanjutkan pencariannya dan mencari tahu lebih dalam tentang sosok Abdullah yang misterius, dan apa hubungannya dengan perjalanan rohaninya. Setelah menemui makam Abdullah, Nathaniel merasa bahwa pencariannya masih jauh dari selesai. Ia memutuskan untuk mengunjungi Masjid Besar Asmara, tempat yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran Islam di Eritrea. Saat memasuki masjid yang megah itu, ia merasa ada kedamaian yang mendalam, dan ia bisa merasakan getaran spiritual yang menghubungkannya dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang ia alami di pulau. Di dalam masjid, ia bertemu dengan imam yang mengenali wajahnya dan menyambutnya dengan ramah, bertanya apa yang membawanya ke tempat suci itu.
Nathaniel menceritakan pengalamannya selama di pulau, tentang Abdullah, tentang bagaimana pria tua itu membimbingnya, dan bagaimana ia merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang sosok tersebut. Imam tersebut terdiam sejenak, lalu dengan suara yang serius namun lembut berkata, "Abdullah yang kau maksud, dia adalah salah satu dari jin yang diberikan tugas untuk menjaga pulau-pulau di Laut Merah. Dia bukan manusia biasa." "Apa maksud Anda?" tanya Nathaniel, terkejut dan bingung. Imam itu menjelaskan bahwa Abdullah adalah jin yang memiliki tugas untuk membantu mereka yang terdampar dan yang mencari petunjuk tentang kebenaran, seringkali dengan cara yang tidak tampak oleh mata manusia. Abdullah telah membantu banyak orang yang tersesat di laut atau pulau-pulau terpencil. Lanjut Imam, dia adalah penjaga yang diberikan tugas khusus oleh Allah untuk membimbing hamba-hambanya yang mencari jalan menuju kebenaran. Nathaniel merasa terkejut, mengingat semua pengalaman yang ia alami bersama Abdullah di pulau itu. Pertemuan mereka yang penuh misteri kini terasa lebih jelas, namun juga membingungkan. Imam kemudian mengingatkan Nathaniel untuk bersabar dan melanjutkan pencariannya dalam iman, karena Tuhan sering mengirimkan petunjuk dalam bentuk yang tidak terduga. Dengan perasaan campur aduk, Nathaniel meninggalkan masjid tersebut, merasa bahwa jawaban yang ia cari sudah semakin dekat, tetapi masih ada banyak yang perlu ia pahami tentang perjalanan rohaninya dan hubungannya dengan Abdullah. Kembali ke Salem, perasaan Nathaniel semakin terombang-ambing antara keyakinan yang ia kenal dan kebenaran baru yang telah ia temui selama perjalanannya. Ia merasa bingung dan tertekan oleh kegelisahan batin yang semakin kuat. Ia mengurung diri di perpustakaan gereja tempat ia biasa bekerja, mencari ketenangan di antara buku-buku, tetapi hatinya terasa kosong dan gelisah. Nathaniel mulai membaca lebih banyak tentang Islam, tentang sejarahnya, ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, dan betapa banyaknya kesamaan dengan ajaran Kristiani yang selama ini ia pahami. Setiap halaman yang ia baca semakin mengaburkan batas antara dua keyakinan, dan ia mulai meragukan banyak hal yang sebelumnya ia anggap pasti. Apakah Tuhan itu satu, seperti yang Abdullah katakan, pikir Nathaniel, merenung, sambil memandangi salib di dinding gereja yang selama ini menjadi simbol keyakinannya. Ia merasa ada kesesuaian dalam ajaran-ajaran Islam dengan apa yang ia pelajari tentang Yesus dan ajaran kasih dalam agama Kristen, namun ada perasaan takut yang tak bisa ia singkirkan. "Jika aku menerima ini, apakah aku meninggalkan jalan yang benar?" tanya Nathaniel, bingung dan ketakutan, merasa seperti ia sedang berada di persimpangan jalan yang tak bisa ia tentukan. Setiap malam, ia merenung panjang, seakan tidak ada jawaban yang jelas, hanya suara hatinya yang semakin bingung dan bertanya-tanya. Di tengah kegelisahan itu, Nathaniel merasa terhubung kembali dengan Abdullah dalam doanya, merasa bahwa sosok itu masih ada dalam dirinya, memberikan petunjuk, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan rohani Nathaniel belum berakhir. Ia tahu bahwa ia harus mencari kebenaran lebih dalam, meskipun itu berarti harus meruntuhkan fondasi keyakinan yang telah ia bangun selama ini. Hari itu, Nathaniel berdiri di mimbar gereja, memberikan khotbah tentang kasih Tuhan, seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada cahaya baru yang muncul dalam hatinya. Ketika menyampaikan pesan, ia secara tak sengaja mengutip sebuah ayat dari Al-Quran yang pernah ia baca bersama Abdullah, tanpa sadar mengucapkannya dengan penuh keyakinan. "Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," kata Nathaniel, dan jemaat terdiam sejenak, terkejut mendengar kata-kata yang bukan berasal dari Alkitab, namun tetap terasa penuh makna. Beberapa jemaat saling berbisik, saling bertanya-tanya apakah pendeta mereka sedang mengalami perubahan besar, tetapi Nathaniel melanjutkan dengan khotbahnya tanpa menyadari dampak dari kata-katanya. Setelah khotbah selesai, beberapa orang mendekati Nathaniel dengan tatapan penuh pertanyaan, mencurigai perubahan yang terjadi padanya, sementara yang lain merasa ada kedamaian dalam kata-katanya. "Apakah kau sedang mengubah ajaranmu, pendeta?" Seorang jemaat bertanya dengan ragu, membuat Nathaniel terdiam sejenak, karena ia tahu bahwa hatinya sudah mulai berpindah arah. Sebuah perasaan cemas merayapi Nathaniel, namun di saat yang sama, ia merasakan ketenangan, seolah ada cahaya yang mulai menerangi jalan hidupnya yang baru. Ia tahu bahwa perubahan ini akan mengubah segalanya, iman yang selama ini ia pegang teguh, dan jemaat yang selama ini ia layani. Meskipun ada keraguan dalam dirinya, Nathaniel merasa bahwa ia tidak bisa kembali,
karena apa yang telah ia pelajari tentang kebenaran yang lebih besar di luar dirinya membuatnya tak bisa lagi berpura-pura. Malam itu, saat ia berdoa, ia merasa bahwa Tuhan sedang memanggilnya untuk sesuatu yang lebih besar, dan bahwa langkah berikutnya adalah mengungkapkan kebenaran yang telah ia temukan. Pada hari Minggu berikutnya, Nathaniel berdiri di depan jemaat dengan hati yang penuh keraguan, namun juga tekad yang kuat untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Saudara-saudari, aku harus mengakui bahwa perjalanan rohaniku telah membawa aku ke tempat yang berbeda dari yang kalian kenal." Jemaat terdiam, beberapa menatapnya dengan cemas, sementara yang lain mulai merasa khawatir akan perubahan yang sedang terjadi pada pendeta mereka yang selama ini mereka percayai. "Aku telah mempelajari Islam, dan aku merasa ada kebenaran yang harus aku temui di dalam ajaran tersebut," lanjut Nathaniel, dengan suara yang semakin tegas meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Beberapa jemaat merasa marah, mereka berbisik di antara satu sama lain, meragukan keputusan Nathaniel dan bertanya-tanya apakah ia telah kehilangan jalan yang benar. Namun, ada juga yang terdiam dan merenung, tidak segera menanggapi dengan kemarahan, tetapi merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu mereka dengar dari pendeta mereka. Nathaniel melanjutkan, "Aku tidak ingin mengkhianati kalian, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan kebenaran yang telah kutemui, dan aku merasa harus mengikuti cahaya itu, meskipun itu sulit." Satu demi satu, beberapa jemaat mulai berdiri, ada yang meninggalkan gereja dengan marah, sementara yang lain tetap duduk, menangis, atau merenung tentang kata-kata yang baru saja mereka dengar. Namun, meskipun penuh ketegangan, Nathaniel merasa bahwa pengakuan ini adalah langkah pertama untuk memulai perjalanan baru yang lebih jujur, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi komunitasnya. Setelah pertemuan itu, Nathaniel merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya, meskipun ia tahu bahwa masa depan yang penuh tantangan menantinya, bersama dengan ketidakpastian dari jemaat yang dulu ia pimpin. Setelah pengakuannya, Nathaniel merasa perlu untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk mencari tahu lebih jauh, dan memutuskan untuk mengadakan dialog antaragama di gerejanya. Ia mengundang ulama lokal yang dikenal bijaksana dan berpengetahuan luas untuk berbicara tentang Islam dan memberikan penjelasan tentang ajaran-ajaran yang telah mengubah hidupnya. Pada malam yang telah ditentukan, gereja penuh dengan jemaat yang penasaran, beberapa yang datang dengan skeptis, sementara yang lain dengan hati terbuka, ingin mendengar lebih banyak tentang kebenaran yang baru ditemukan oleh pendeta mereka. Ulama yang diundang, seorang pria tua bernama Sheikh Idris, memulai diskusi dengan menjelaskan bahwa agama Islam dan Kristen memiliki akar yang sama, yaitu pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nathaniel mendengarkan dengan seksama, merasa ada banyak kesamaan antara ajaran-ajaran Islam dan apa yang ia pelajari selama bertahun-tahun sebagai pendeta Kristen. Dialog berjalan lancar, dan banyak jemaat yang mulai mengajukan pertanyaan tentang perbedaan antara kedua agama tersebut, membuka ruang untuk pemahaman yang lebih dalam. Sheikh Idris berbicara dengan penuh kebijaksanaan, menjelaskan bagaimana Islam memandang Nabi Isa, Yesus, sebagai seorang nabi besar, bukan sebagai Tuhan, sesuatu yang sangat menyentuh hati Nathaniel. Banyak dari jemaat yang mulai tertarik, beberapa merasa bahwa ajaran yang disampaikan itu memberikan mereka perspektif baru tentang kehidupan dan keyakinan mereka. Pada akhir pertemuan, Nathaniel merasa bahwa ada perubahan dalam dirinya, tetapi juga dalam orang-orang yang hadir, karena mereka mulai membuka hati untuk memikirkan kebenaran yang lebih besar. Meskipun perjalanan panjang masih menantinya, Nathaniel merasa yakin bahwa langkah ini adalah awal dari perubahan besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi jemaat yang mulai tergerak untuk mencari kebenaran yang sejati. Malam Natal yang sunyi, Nathaniel terjaga dalam tiduran yang gelisah, perasaan aneh menguasai dirinya, sesuatu yang lebih besar, yang tak bisa ia jelaskan, sedang menunggunya. Tiba-tiba, dalam mimpi yang hidup, ia melihat Abdullah berdiri di depannya, tersenyum penuh kedamaian, seperti sosok yang tak pernah jauh dari dirinya. "Saatnya bersyahadat," kata Abdullah, dengan suara yang dalam dan menenangkan, membuat hati Nathaniel bergetar. Mimpi itu begitu nyata, seolah Abdullah benar-benar hadir di depannya, menyampaikan pesan yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Apa artinya ini? Nathaniel terjaga dengan napas berat, perasaan yang tak bisa ia lupakan, seolah pesan itu adalah panggilan terakhir dari seseorang yang sangat ia percayai.
Saat ia menatap langit malam melalui jendela kamar, perasaan itu semakin jelas. Perjalanan rohaninya telah membawa dirinya ke titik ini, titik di mana ia harus mengambil keputusan besar. Ia teringat akan Abdullah yang selalu berbicara tentang cahaya Tuhan, tentang kebenaran yang lebih besar, dan tentang bagaimana Islam adalah jalan yang sejati. Mimpi itu membawa ketenangan yang aneh, seolah Tuhan sedang berbicara kepadanya, memanggilnya untuk merangkul kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan hati yang penuh kerinduan, Nathaniel tahu bahwa ia tidak bisa lari lagi. Tahap selanjutnya dalam hidupnya adalah untuk menerima apa yang telah disampaikan oleh Abdullah dalam mimpi itu. "Aku siap," bisiknya dalam hati, dan malam itu, ia merasa bahwa kedamaian yang selama ini ia cari, akhirnya telah dekat. Pada pagi yang tenang di Salem, Nathaniel, dengan hati yang penuh keyakinan, memasuki masjid setempat, tempat yang sekarang menjadi rumah bagi perasaan baru dalam dirinya. Jemaat yang telah mengikuti perjalanan spiritualnya selama berbulan-bulan, menatapnya dengan penuh harapan dan ketenangan, seakan tahu bahwa hari ini adalah hari yang menentukan. Dengan suara yang penuh semangat, Nathaniel mengangkat tangan dan mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Suara syahadat yang keluar dari bibirnya terasa begitu murni, seakan seluruh dunia menyatu dalam pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa. Para jemaat yang hadir, tergerak oleh ketulusan Nathaniel, mulai mengikutinya, dan satu demi satu, mereka juga mengucapkan syahadat, membentuk sebuah ikatan yang baru, lebih kuat dari sebelumnya. Mata Nathaniel berkilau, penuh rasa syukur dan kedamaian, saat ia merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya, sebuah langkah besar menuju sebuah kehidupan yang lebih sejati. Di luar masjid, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, seolah alam semesta juga ikut merayakan momen tersebut, mendukung perjalanan baru yang penuh harapan ini. Dengan mata yang penuh air mata, Nathaniel merasa bahwa ia tidak lagi seorang pendeta Kristen, tetapi seorang Muslim yang telah memeluk kebenaran yang selama ini ia cari. Saat ia menghadap kiblat untuk pertama kalinya, Nathaniel tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru, di mana ia akan memimpin komunitas ini menuju jalan yang lebih terang. "Aku Nuh Abdullah sekarang," katanya dalam hati, merasakan bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati, dan perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Setelah bersyahadat, Nathaniel, yang kini dikenal dengan nama Nuh Abdullah, memutuskan untuk mengubah gereja di Salem menjadi pusat dakwah Islam yang menyambut orang-orang yang mencari kebenaran. Gereja yang dulunya penuh dengan doa-doa Kristen, kini berganti fungsi menjadi rumah bagi umat Islam yang ingin belajar tentang Islam, beribadah, dan berkembang dalam keimanan. Menara kecil dibangun di samping gereja yang diubah, mengingatkan semua orang akan perubahan besar yang telah terjadi, bukan hanya pada bangunan itu, tetapi juga dalam hidup orang-orang yang tinggal di sana. Nuh Abdullah menjadi pemimpin spiritual yang bijaksana, memandu komunitas barunya dengan penuh kasih dan pengertian, sama seperti yang diajarkan Abdullah kepadanya di pulau tak berpenghuni. Masjid yang dulunya adalah gereja, kini dipenuhi dengan jamaah yang datang untuk berdoa, belajar, dan merayakan hidup dalam cahaya Islam, dengan Nuh Abdullah sebagai pembimbing mereka. Nuh Abdullah merasakan damai yang luar biasa saat melihat perubahan itu, tahu bahwa segala pengorbanan dan pencarian panjangnya telah membawanya pada tempat ini, tempat yang penuh dengan cinta dan kebenaran. Jemaat yang sebelumnya ragu dan marah kini perlahan-lahan datang untuk mendengarkan dakwahnya, bahkan mereka mulai tergerak untuk memeluk Islam, mengikuti jalan yang baru ditemukan ini. Nuh Abdullah merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memimpin komunitas ini, dan ia berjanji untuk terus menjaga cahaya Islam tetap menyala di Salem. Saat ia melihat anak-anak kecil bermain di halaman masjid, Nuh Abdullah merasa bahwa masa depan komunitas ini penuh harapan, dan bahwa Islam akan terus berkembang di sini. "Ini adalah rumah Tuhan yang sejati," pikirnya, "dan aku tidak akan pernah berhenti untuk mencari kebenaran dan membawa orang lain kepada cahayanya." Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan baru di Salem, Nuh Abdullah merasa panggilan untuk kembali ke Eritrea, untuk mengunjungi Laut Merah, tempat yang telah mengubah hidupnya. Perjalanan itu terasa seperti pulang, dan ketika ia tiba di pantai Laut Merah, suasana yang damai dan penuh sejarah menyambutnya. Di tepi pantai, Nuh Abdullah duduk, merenung tentang segala yang telah terjadi, tentang perjalanan yang telah mengubah dirinya dan komunitas yang kini ia pimpin. Tiba-tiba, sebuah perasaan yang kuat datang padanya,
seolah-olah Abdullah masih ada di sana, berdiri di kejauhan, mengawasinya dalam diam. "Abdullah, apakah kau masih di sini?" pikir Nuh Abdullah, merasa bahwa jiwa temannya yang bijaksana itu tak pernah pergi. Nuh Abdullah menatap laut, merasakan kehadiran Abdullah yang tak tampak, tetapi tetap ada, seolah ia masih menjaga dan membimbingnya, meskipun secara tak kasat mata. "Kau selalu ada, di setiap langkahku," katanya dalam hati, mengucapkan terima kasih atas segala petunjuk yang telah Abdullah berikan. Laut Merah, dengan sejarah panjang dan kedamaian yang terpancar dari ombaknya, terasa seperti tempat yang penuh dengan doa dan keberkahan. Nuh Abdullah berjanji untuk terus mengabdi kepada Allah, menyebarkan kebenaran yang telah ia pelajari, dan mengingat Abdullah yang telah memberinya jalan untuk menemui cahaya. "Kau tidak pernah hilang, Abdullah," bisiknya pada angin, "kau ada dalam setiap langkah hidupku."